Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Kali ini bertemakan hamba Tuhan, terdiri dari 3 topik. Yang pertama, hamba Tuhan tidak mesti menjadi pendeta atau gembala. Yang kedua, hamba Tuhan pemegang rahasia Allah. Dan yang ketiga, hamba Tuhan juga manusia. Kita masuk topik yang pertama. Hamba Tuhan tidak mesti jadi pendeta atau gembala. Kita buka dan baca Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Seorang hamba Tuhan adalah setiap anak Tuhan tanpa kecuali, yang telah menerima korban penebusan yang berasal dari darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota. Dengan demikian, seseorang dikatakan menjadi seorang hamba Tuhan saat orang tersebut dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi, setiap orang yang menerima dan mengakui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah seorang hamba Tuhan, hamba kebenaran. Maka seorang hamba Tuhan tidak mesti menjadi seorang pendeta atau gembala atau menekuni ilmu teologi melalui pendidikan formal. Proses menjadi seorang hamba Tuhan, semula kita adalah hamba dosa, penuh keterikatan dosa dalam setiap segi kehidupan kita. Namun melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bagi penebusan dosa seluruh umat manusia, maka kita tidak menjadi seorang hamba dosa lagi, melainkan menjadi seorang hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, kita dituntut untuk menghasilkan buah. Ingat, khotbah singkat di YouTube menyingkap firman tentang perumpamaan penabur. Diawali dengan benih yang kekal, yaitu firman Allah, dan benih tersebut jatuh di tanah yang baik, yaitu pada hati umat manusia. Meskipun hanya 1/4 dari jumlah benih yang ditabur jatuh di tanah yang baik, yang nantinya merupakan cikal bakal untuk menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan haruslah buah yang membawa kehidupan kepada pengudusan. Pengudusan diperoleh melalui persekutuan yang erat dengan firman dan Roh Kudus. Ingat Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka
dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jenis buah seperti inilah yang akan membawa umat percaya kepada kehidupan yang kekal sebagai tujuan idaman kita. Perhatikan kembali khotbah singkat di YouTube yang berserikan Alkitab sebagai sumber dan tujuan, dan juga topik kerajaan surga. Menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu hamba kebenaran, membutuhkan satu proses, yaitu keintiman dan proses pemuritan. Keduanya ada di dalam khotbah saya di account YouTube saya. Proses artinya membutuhkan waktu. Lalu ada yang mengatakan, oh cukup lama. Atau ada yang mengatakan cepat. Saya katakan semuanya sangat tergantung kepada prinsip kemitraan yang Anda lakukan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Ingat khotbah topik yang lalu. Sebagai kesimpulan, jika umat percaya merindu menjadi seorang hamba Tuhan, sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka perhatikan dua hal. Kami melayani Tuhan atas setiap manusia yang dipercayakan, bisa dalam kaitan keluarga, yaitu bapak, ibu, suami, istri, dan anak, maupun di dalam kaitan pekerjaan, atasan, rekan sekerja, bawahan, dan lain-lain. Lakukanlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Perhatikan Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu, Anda dan saya, adalah hambanya. Puji Tuhan. Haleluya.